Bagaimana rasanya bila kita dibangkitkan dari kematian, namun bukan dibangkitkan di akhirat, malah diperalat oleh instansi tertentu, dipaksa hidup untuk melakukan misi-misi berbahaya? Pastinya nyesek banget deh. Namun yang namanya rencana manusia tentu aja ada chaosnya. Daripada penasaran, langsung kita bahas filmnya. Oh ya, sebelumnya thanks yang udah nonton alur cerita film Bapak Arnold The Six Days. Semoga terhibur ya. Film ini dimulai dari kejadian Perang Vietnam tahun 69 guys. Seperti faktanya bahwa Amerika memang kalah di film ini juga, terbukti dari hiruk-pikuk yang kacau yang ditampilkan di scene ini. Hal itu mempengaruhi mental para prajurit termasuk peleton yang dipimpin oleh Sersan Scott yang ternyata doi mengalami stres berat karena anak buahnya mati semua. Seorang prajurit bernama Luke yang diperankan oleh Van Damme menjadi saksi bahwa rekan-rekannya mati dan harus kena pelampiasan Sersan Scott yang stres berat. Akhirnya mereka baku hantam karena berbeda pendapat yang dipastikan membunuh keduanya. Anehnya ada scene saat evakuasi, si tim evakuasi malah disuruh untuk mengawetkan para mayat-mayat di situ. Scene peperangan pun terhenti di situ dan melompat kepada scene tahun 90-an. Di situ tampak ada serangkaian kejadian teroris yang terletak dan berlokasi di sebuah bendungan. Tentunya membuat para wartawan dan tim pemerintah bersiaga di sekitaran area karena dikatakan bahwa teroris tersebut menyandra beberapa tawanan. Polisi setempat pun tampaknya tidak bisa berbuat lebih karena terlihat belum adanya tindakan. Sebelumnya ada scene yang memperlihatkan bahwa mayat-mayat bekas prajurit peperangan Vietnam pada scene-scene awal yang tadi malah terlihat sehat walafiat, termasuk Sersan Scott dan si Luke. Namun ada sedikit yang aneh karena mereka tampak memakai perangkat khusus dan bertindak sangat kaku. Bisa dipastikan bahwa mereka itu dihidupkan kembali melalui sistem tertentu ya. Pasukan khusus ini tampaknya dikomandoi langsung oleh seorang komandan militer atau seorang letnan. Tentunya pasukan khusus ini dioperasikan langsung untuk melakukan serangan dan penyelamatan kepada para sandera teroris tadi. Namun sepertinya pasukan khusus ini tidak berkoordinasi dengan polisi karena terlihat bahwa polisi di situ kebingungan. Singkat story, dengan taktik yang nekat namun terukur, pasukan tersebut mampu melumpuhkan semua teroris dan menyelamatkan semua sandera tanpa ada yang terluka. Meskipun tindakan mereka sangat nyeleneh karena mengorbankan satu prajurit mereka. Setelah beres, tampaknya Luke yang ternyata diberi kode name GR44 mengalami gangguan ingatan, di mana ingatan sebelum dia mati muncul lagi. Lalu scene pun beralih kepada kerumunan wartawan yang sedang mewawancarai si letnan atau komandan militer tersebut. Jadi pasukan khusus tersebut dinamakan Unisol, ya singkatan dari Universal Soldier. Inti dalam percakapan tersebut bahwa pasukan Unisol ini telah melakukan misi sukses sudah 3 kali ternyata, termasuk misi kali ini. Wartawan di situ penasaran karena tentunya nggak boleh foto-foto dan mengetahui identitas dari para prajurit Unisol. Sang letnan pun lebih bungkam dan merahasiakan semuanya. Dan hal itu memicu seorang wartawan yang berada di ujung karirnya, yaitu bernama Veronica, untuk mengendap-endap mencari informasi tentang pasukan Unisol ini. Singkat story, Veronica dan teman wartawannya pergi ke tempat peristirahatan para prajurit Unisol untuk mencari info. Kebetulan di sana para tim Unisol lagi diperbaiki guys, termasuk GR44 atau Silak, karena ingatannya kembali hidup. Di situ kelihatan bahwa mereka itu diberi serum khusus agar ingatan selama masih hidup mereka itu dihapus, terlebih agar tetap mematuhi perintah. Fix kayaknya ini mah seperti Winter Soldier. Kembali lagi kepada si wartawati Veronica, ternyata doi menemukan sebuah peti mayat prajurit Unisol yang mengorbankan nyawanya tadi. Doi langsung terkaget karena prajurit tersebut tidak mati dan sepertinya baik-baik saja, hanya terbaring di peti yang berisikan penuh es. Karena kaget, akhirnya si Veronica ketahuan dan dikejar oleh pasukan Unisol. Singkat story, si Veronica dan rekannya ketangkep, namun entah kenapa setelah diinterogasi, si GR13 atau si Sersan Scott tiba-tiba main jedor aja ke rekannya Veronica. Di situ tiba-tiba si GR44 atau si Luke kembali mengingat ingatan perang dan memilih menyelamatkan si Veronica. Pokoknya spontan membawa Veronica, namun karena perangkat khususnya masih tertempel, komandan pun menyuruh memberhentikan si Luke. Di situ si Veronica yang panik membuang alat komunikasi si Luke dan memaksa si Luke untuk kabur, dan alhasil mereka berhasil kabur. Atas kejadian itu,
Letnan marah besar karena bagaimana mungkin program Unisol yang sudah sukses 3 kali misi berbahaya bisa cacat kayak gini ya kan. Tentunya Letnan ketakutan dibubarkan dan bakal dipenjara karena nyatanya bahwa program ini adalah program rahasia, terlebih memakai mayat manusia yang diubah jadi prajurit setengah robot. Tidak lama tentu aja tim Letnan mengejar si Veronica karena Veronica ini saksi yang berbahaya. Singkat story, Veronica dan Luke memilih bersembunyi di sebuah motel karena mobil yang ditumpanginya pun habis bensin. Di sini Veronica belum sadar bahwa si Luke ini adalah mayat hidup. Sontak Veronica pun ingin menelepon kantornya untuk melaporkan apa yang terjadi. Namun saat dia ingin menelepon, dia tidak sengaja melihat berita di TV yang menyebutnya bahwa Veronica ini pecandu dan membunuh rekannya sendiri. Pastinya dia sangat syok berat. Ya gua berpendapat tentu aja manipulasi tersebut mudah dilakukan oleh Letnan dan timnya karena terlebih ini kan program rahasia pemerintah. Dan ternyata tim Letnan atau Unisol pun melumpuhkan jaringan komunikasi lokal. Kita kan tahu bahwa di tahun segitu tidak ada HP guys, jadi harus pakai telepon kabel. Lalu scene pun memperlihatkan bahwa si Luke seperti ingin pingsan dan meminta Veronica untuk segera menguburnya dalam bongkahan es. Karena ternyata si doi ini dan robot-robot yang lainnya ini gampang overheat guys, alias kepanasan. Terlebih kalau aktivitasnya harus membuat mereka rusak atau tertembak. Dan setelah berendam di bongkahan es, maka luka apapun bisa sembuh dengan sendirinya. Veronica pun bengong dan makin keanehan aja doi, karena melihat lukanya si Luke ini sembuh dengan cepat. Singkat story, setelah Luke sudah segar bugar, Veronica yang belum sempat telepon harus keduluan diserang oleh pasukan Unisol. Di situ pasukan Unisol membombardir motel tersebut dengan brutal. Tapi dengan kecerdikan si Luke, akhirnya mereka berdua bisa kabur dari motel tersebut. Setelah selamat, scene memperlihatkan bahwa Luke dan Veronica berhenti di rest area dan berhasil melepaskan GPS agar mereka tidak terlacak. Karena mereka nggak bisa kabur lebih jauh, alhasil keburu disusul sama pasukan Unisol. Namun ternyata si Luke lebih pintar dari tim Unisol dan berhasil membuat jebakan untuk beberapa pasukan Unisol. Tim atau kru yang kepanikan melihat prajurit Unisol yang kebakaran, mereka memilih menyelamatkan pasukannya dan mengosongkan truk yang merupakan basecamp mereka. Di situ ternyata Luke dan Veronica memiliki kesempatan untuk membawa berkas-berkas atau data-data dari basecamp Unisol itu. Lagi-lagi si Luke dan Veronica berhasil kabur, namun ternyata itu tidak mudah karena si Scott udah menjebaknya. Tetapi singkat story, mereka berhasil menangani Scott dan kabur dengan selamat guys. Lalu scene memperlihatkan bahwa Scott yang kehilangan alat khusus pengendali di kepalanya itu memilih membangkang dan membunuh letnannya sendiri dan membunuh orang-orang yang membangkang kepadanya. Tentunya hal itu diakibatkan ingatan yang mulai tumbuh, ditambah mungkin saja saat kepalanya terbentur waktu berurusan dengan si Luke tadi. Di lain waktu, Veronica juga mendapat sebuah nama dari catatan yang dicurinya itu. Catatan tersebut merujuk kepada Dr. Christopher Greger yang dianggap bisa memberikan clue tentang semua ini. Alhasil, singkat story, mereka pun capcus ke tempat Dr. Christopher Greger. Scene memperlihatkan bahwa Scott makin menggila, membunuh beberapa tim kru dan menyiksa penduduk. Tujuan Scott tentu aja ingin mendatangi si Luke. Di situ salah satu peneliti tidak tahan dan lebih memilih menghancurkan fasilitas Unisol dengan bunuh diri. Namun Scott berhasil menyelamatkan satu prajurit Unisol. Singkat story, si Luke dan Veronica berhasil berbincang dengan Dr. Gregor dan mengetahui segalanya. Karena Dr. Gregor sendiri sepertinya sudah pensiun dan keluar dari tim Unisol. Pas lihat berita di TV, ternyata Scott makin menggila karena menurut Dr. Gregor, ingatannya adalah ingatan kepanikan saat mereka masih di perang Vietnam. Intinya sih traumatik yang membuat dia stres. Terlebih si Scott punya urusan yang belum selesai sama si Luke. Alhasil tujuannya yaitu ya udah pasti datengin si Luke dan mengajak baku hantam. Si Luke pun sadar dan memilih menyuruh Veronica pulang. Namun ternyata mereka keburu ditangkap oleh polisi setempat karena kita sebelumnya tahu ya bahwa berita palsu menyatakan pula bahwa Veronica ini adalah buronan. Ketika Luke dan Veronica hendak dibawa ke kota tempat tahanan, di perjalanan mereka keburu dihadang oleh truk si Scott. Baku hantamlah di situ dengan seru. Namun pada akhirnya Luke dan Vero berhasil selamat dan truk Scott meluncur ke jurang dan meledak. Meski
ada kendala, ternyata Luke berhasil membawa Veronica pulang ke kampung halamannya, yaitu rumahnya si Luke. Di situ ternyata ada orang tuanya Luke yang masih hidup. Menjelang malam, Veronica pun berencana ingin pergi sendirian ke kota karena sebelumnya akan dijemput oleh kru kantor media tempat kerjanya itu. Final scene pun dimulai guys. Ternyata Scott itu masih hidup dan menghentikan Veronica sekaligus menyandra kedua orang tuanya si Luke. Mereka pun akhirnya baku hantam. Namun ternyata Scott lebih kuat guys karena dia menyuntikkan serum khusus di badannya. Saat si Luke dalam keadaan ripuh, terlebih melihat Veronica yang sudah digranat, ternyata Luke marah dan mengeluarkan tenaga terakhir sehingga berhasil mencuri serum yang dimiliki si Scott. Tentunya setelah didoping, si Luke pun makin kuat dan keadaan berbalik. Singkat story, tentu saja baku hantam pun dimenangkan oleh si Luke dan Scott harus mati mengenaskan. Saat Luke menghampiri Veronica, ternyata alhamdulillah Veronica berhasil selamat dan tidak apa-apa. Dan film pun tamat guys, happy ending guys. Oke deh, jadi segitu aja alur cerita Universal Soldier tahun 1992 ini guys. Semoga pembahasan kali ini bisa menghibur kalian lagi ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di pembahasan alur cerita film lainnya. Astronaut Universe pamit.